bagi orang yang terkena syaraf kejepit. Ya, benar. Efeknya ini sangat menyedihkan ya. Menyedihkan karena dia sangat merasa sakit. Yang apa yang ditimbulkan? Yang jelas akibat ischialgia ini yang tadi disebut saraf terjepit, nyeri punggung yang sangat di bawah ini. Nyeri punggung di bagian bawah. Nyeri daerah bokong. Tanpa dia tidak tahu mengeluhkan di mana itu sebenarnya yang sakit. Rasa nyeri yang menjalar sesudah dari punggung, dari bagian atas sedikit dari bokong itu, akhirnya dia akan merasakan rasa kaku yang tertarik pada punggung bawah, nyeri yang menjalar sampai ke bawah kaki, seperti ke strom. Jadi dia tidak merasakan, tidak tahu mengatakan apa lagi yang paling sakit dari hal ini. Karena dia mau mereng ke kiri atau ke kanan atau mau bergerak, dia tidak akan mampu. Yang dirasakannya dari bokong menjalar ke daerah paha, ke betis, sampai ke kaki. Jadi dia tidak bisa berjalan. Semua sakit dong. Semua sakit. Bahkan dia tidak bisa ke kiri, ke kanan. Dia hanya tahu menjerit. Sebenarnya di bagian mana pun dia tidak tahu dok, sakit yang mana tidak tahu. Semua sakit. Semua sakit. Nah, di bokong gimana? Wah, enggak, saya tidak tahu ini dokter. Enggak bisa lagi saya angkat kaki. Saya tidak bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Jadi ini menyatakan memang dia sangat kesakitan. Dok, ada beberapa kasus bahwa dari syaraf kejepit ini pergi ke salah satu tenaga medis melalui suntikan dok. Itu sebenarnya dianjurkan atau tidak dok? Untuk ini kita sebagai dokter juga mengatakan apa boleh buat untuk bisa menangani secepatnya, diberikan suntikan, mungkin itu akan meredakan. Namun itu tidak merupakan penyelesaian masalah. Jadi bukan solusi yang terbaik dok ya? Itu yang sementara saja. Dan banyak lagi terapi-terapi. Ini sekarang kita bicara mengenai pengobatan mengatasi. Nah, di antaranya terutama untuk orang-orang tua, orang-orang lansia yang sudah umur 70 tahun ke atas. Kadang dia tidak tahan lagi untuk di fisioterapi atau dikasih pengobatan yang sejenis itu. Dia yang sekarang populer adalah terapi air. Jadi mereka disuruh berendam di air, dari dingin ke panas, atau senam di air sesuai dengan keluhan-keluhan yang dia derita ini. Nah, ini pun tidak menyelesaikan masalah. Oh, jadi ujung-ujungnya adalah bukan solusi yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Kenapa? Ini, dokter. Karena masalahnya juga adalah di cartilage. Itu tulang rawan yang sudah menjadi aus. Kalau ini diperbaiki, akhirnya semua itu teratasi dengan bantuan dari apa yang tadi kita sudah utarakan. Terapi air, fisioterapi, dan lain-lain. Baik. Dokter Rumia, saya pernah mendengar ada kasus bahwa dari syaraf kejepit itu orang sampai melakukan tindakan operasi dok ya. Apakah hal ini dari segi kedokteran diperlukan atau memang harusnya sebaiknya dihindari dok? Sebenarnya kalau dari segi kedokteran ini adalah jalan terakhir untuk mereka yang tidak akan memilih. Sebagai dokter akan memberikan pilihan kepada pasien, pilihan apa yang akan diterima. Nah, terakhir barangkali untuk mereka yang lebih muda akan memilih operasi dengan keputusan nanti saya bisa beraktivitas, bisa bekerja seperti biasa. Namun operasi itu pun akan berulang kembali. Itu sudah dibuktikan. Namun apa boleh buat, si dokter pun menyarankan itu demi kebaikan, si pasien pun tidak ada pilihan. Jadi banyak memang HIP atau saraf terjepit itu saat ini apalagi sudah memang menerima pengobatan atau terapi operasi. Berarti tadi dokter mengatakan ini bukan solusi juga dok, karena harus dilakukan operasi berulang dan berulang dokter ya. Jadi pilihan lain memperbaiki kartilago dengan penuh kesabaran itu adalah jawab terakhir. Karena dengan operasi itu tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dokter, lalu penanganan dengan cara aman dan nyaman dok, seperti apa dok? Aman dan nyaman itu ada pilihannya. Jadi apa yang pernah kita
jelaskan, sebenarnya ada yang harus kita berikan kepada pasien ini untuk memperbaiki dari cartilage atau tulang rawan ini. Barangkali nanti Freddy Su bisa mendengar atau mengetahui nantinya di mana tuh ya. Tapi hal ini jelas ada dan bisa merupakan jawaban yang konkret. Baik, terima kasih Dr. Rumia L. Tobing. Pemirsa, itulah beberapa penjelasan dari cara pencegahan agar tidak terkena syaraf kejepit. Dr. Rumia juga sudah menjelaskan bagaimana cara penanganan yang baik yang secara umum. Dan setelah yang satu ini akan hadir Ibu Lili Yaputra selaku Product Manager dari SHI. Pastikan Anda tetap bersama kami dan tetap mengikuti talk show bersama Scientist Home Indonesia. Namanya Trilacidin ya, itu merupakan minyak yang kita ambil dari krill crustacea, yaitu dari keluarga udang-udangan, yaitu udang dari laut dalam. Dia mengandung omega 3. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Freddy Su, Su Nian Chang dalam SHI Talk. Pemirsa, saat ini begitu banyak dan berbagai jenis penyakit yang bisa menjadi masalah bagi si penderita maupun keluarganya. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, malah ia harus menjalani pengobatan dan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru. Dengan berkonsultasi bersama tenaga medis yang handal yang profesional, pasien yang berobat dapat memahami kondisi yang sesungguhnya dan kebutuhan apa sebenarnya yang mereka perlukan. Dan saat ini selain saya Freddy Su bersama Dr. Rumia Tobing telah hadir juga Ibu Lili Yaputra selaku Product Manager dari Scientist Home Indonesia. Ibu Lili, apa kabar Bu? Baik. Ya, perlu Anda ketahui pemirsa bahwa Ibu Lili dan juga Dr. Rumia Tobing adalah bagian dari Scientist Home Indonesia. Apa itu Scientist Home Indonesia? Saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008, sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang